memang selanjutnya memang seperti itu. Akhirnya Pasca disahkannya rancangan Undang-Undang KUHP menjadi undang-undang oleh pemerintah dan DPR beberapa waktu lalu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memastikan industri pariwisata dalam negeri tetap baik-baik saja. Sandi menegaskan tak ada pembatalan perjalanan wisatawan asal Australia yang akan berkunjung ke destinasi wisata di Bali. Bahkan Sandi mengklaim rata-rata harian penumpang di Bandara Denpasar, Bali justru menunjukkan tren peningkatan, yakni mencapai 10,8 juta. Ia juga menyebut akan ada 2 penerbangan baru rute Melbourne-Denpasar pada awal tahun 2023 mendatang. Sandi menyampaikan pihaknya melalui tim Deputi Pemasaran Wisata Kemenparekraf tengah menyampaikan penjelasan ke stakeholder terkait tentang salah satu pasal yang menjadi perhatian calon wisatawan mancanegara, yakni pasal perzinahan. Perkembangan terakhir belum ada yang di-hoaxkan itu sebagai pembatalan. Justru dari rata-rata harian saat ini Bandara Denpasar DPS melayani sekitar 340 take off and landing, 22 sampai 23 ribu international passengers, dan ini trennya terus meningkat, dan ada 24 rute, 14 negara dan 27 maskapai internasional, dan total penumpang Bandara Bali sudah mencapai 10,8 juta. Sementara para pelaku pariwisata di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur optimis Undang-Undang KUHP yang baru disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia tidak akan berdampak buruk pada pariwisata di Labuan Bajo. Mereka yakin sorotan dunia internasional terhadap sejumlah pasal-pasal dalam KUHP yang berkaitan dengan ranah privat berupa hubungan seks di luar nikah dan hidup bersama atau kohabitas adalah hal yang wajar. Mengingat dalam ketentuan pasal 411 ayat 1, hukuman untuk seks pranikah adalah maksimal 1 tahun penjara atau denda 10 juta rupiah. Sedangkan dalam pasal 412 ayat 1 untuk kohabitas hukumannya adalah 6 bulan penjara atau denda 10 juta rupiah. Lebih hubungannya dengan industri pariwisata, saya kira ini hanya butuh penjelasan komprehensif kepada calon wisatawan kita bahwa ini pasal sama sekali tidak sedang pada posisi menjerat wisatawan mancanegara yang memang punya kebiasaan lain daripada kita di Indonesia, kan begitu. Jadi hanya tetap kita menyerukan bahwa pastikan pasal ini bahwa digunakan oleh polisi atau penegak hukum lah, tidak secara serampangan. Tapi kan enak kalau di ayat 2 itu kan jelas itu subjek itu pengadu itu siapa. Diatur sekali, diatur secara spesifik. Artinya orang di luar itu tidak punya kewenangan. Meski telah disorot sejumlah media internasional, pelaku pariwisata mengaku hingga saat ini belum mendapatkan informasi pembatalan kunjungan ke Labuan Bajo oleh wisatawan internasional. Mereka tetap berharap pemerintah Indonesia segera berperan aktif dalam memberikan informasi yang detail terkait keberadaan pasal-pasal dalam KUHP tersebut. Saya harapkan pemerintah Indonesia bisa secepatnya mengcounter berita-berita tersebut, menjelaskan dengan baik bahwa undang-undang ini adalah delik aduan dan seperti apa itu, dan bisa menepis semua isu-isu negatif yang beredar di luar sana. Mereka berharap pariwisata Labuan Bajo yang baru beranjak pulih setelah COVID-19 mampu mendongkrak ekonomi masyarakat sekitar agar terciptanya kesejahteraan bersama. Salah satu tugas bersama yang harus segera dilakukan yakni dengan memastikan keamanan, kenyamanan, serta keselamatan wisatawan saat berwisata di Labuan Bajo. Tim Liputan CNN Indonesia.